Ya, langsung saja kita ke informasi hot news yang pertama. Presiden Amerika Serikat Donald Trump akhirnya mengumumkan besaran tarif impor untuk barang dari Indonesia yang masuk ke negara tersebut, yakni 19%. Ya, memang lebih rendah dari sebelumnya yang dipatok 32%. Hal tersebut disampaikan Trump dalam akun Truth Social miliknya. Dalam pernyataannya, Trump mengatakan penurunan tarif menjadi 19% tersebut merupakan bagian dari kesepakatan dagang. Trump mengatakan Indonesia telah berkomitmen untuk membeli komoditas energi Amerika Serikat senilai 15 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 243,9 triliun rupiah. Trump menyebut Indonesia juga akan membeli 50 pesawat Boeing sebagai bagian kesepakatan perdagangan yang dinegosiasikan kedua negara. Sebelumnya Trump terlebih dahulu mengumumkan telah tercapai kesepakatan tarif impor resiprokal dengan Presiden RI Prabowo Subianto tanpa menyebutkan detailnya. Dalam akun Truth Social miliknya, Trump menulis kesepakatan besar untuk semua orang baru saja membuat kesepakatan dengan Indonesia dengan membuat kesepakatan langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Ya, masih dari mancanegara. Pemirsa, jumlah korban jiwa akibat badai dan banjir bandang yang melanda negara bagian Texas, Amerika Serikat meningkat menjadi 131 orang per Senin 15 Juli seiring peringatan otoritas cuaca atas kemungkinan hujan deras lanjutan yang dapat memperburuk situasi di wilayah yang belum pulih sepenuhnya dari bencana sebelumnya. Badan Cuaca Nasional Amerika Serikat atau National Weather Service mengeluarkan peringatan banjir yang berlaku hingga Selasa pagi waktu setempat. Memperkirakan hujan lebat hingga 15 meter atau 15 cm maksud kami akan mengguyur wilayah luas di Texas Tengah mulai dari Rio Grande hingga San Antonio dan Austin. Peringatan ini mencakup wilayah Kerr County dan ini juga daerah lain di Texas Hill Country yang berada di sepanjang sungai Guadalupe yang berdampak parah oleh banjir bandang 4 Juli lalu. Bencana tersebut mengubah aliran sungai menjadi arus deras mematikan yang menghantam pusat kota Kerrville dan menghancurkan Camp Mystic, sebuah perkemahan musim panas Kristen khusus perempuan di kota kecil Hunt. Gubernur Texas Greg Abbott mengumumkan bahwa badai dan banjir telah menewaskan sedikitnya 131 orang, naik dari sebelumnya 120 korban yang dilaporkan pada Jumat pekan lalu. Ia juga menyebut bahwa hingga saat ini 97 orang masih dinyatakan hilang, turun dari lebih dari 160 orang yang sebelumnya belum ditemukan. Ya, kita ke informasi komoditas. Pemirsa, harga emas dunia kembali redup usai hasil inflasi Amerika Serikat menunjukkan tanda kenaikan sehingga memudahkan harapan untuk pemangkasan suku bunga oleh The Federal Reserve dalam waktu dekat. Penantian negosiasi tarif dagang juga menjadi landasan kejatuhan emas dan melesatnya indeks dolar Amerika Serikat. Harga emas turun pada perdagangan Selasa karena pelaku pasar menunggu perbaruan atau pembaruan tarif, sementara laporan inflasi menunjukkan kenaikan harga konsumen Amerika Serikat yang telah lama diantisipasi bulan lalu. Indeks dolar Amerika Serikat juga melesat berhari-hari, hal ini mendorong emas semakin melemah. Pada perdagangan Selasa, indeks dolar Amerika Serikat naik 0,55% di level 98,62. Kenaikan tersebut memperpanjang penguatan indeks dolar Amerika Serikat selama 7 hari beruntun. Dolar yang menguat membuat emas lebih mahal bagi pemegang mata uang lainnya. Kini investor tengah menanti data indeks harga produsen Amerika Serikat yang akan dirilis pada Rabu untuk mendapatkan panduan. Emas, aset tempat berlindung yang aman selama masa ketidakpastian ekonomi dan geopolitik, cenderung berkembang dalam lingkungan suku bunga rendah karena tidak menawarkan hasil. Ya, kita ke informasi yang terakhir dalam hot news kita pada hari ini. Pengunjung pusat perbelanjaan kian bertumbuh seiring pembaruan konsep dari beberapa mal. Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI, Alfonsus Wijaya mengungkapkan bahwa kondisi itu disebabkan oleh beberapa momen penting. Alfonsus menjelaskan Januari hingga Mei 2025 kunjungan naik 10 hingga 15% karena ada beberapa momen penting khususnya tahun baru. Kemudian Imlek, Chinese New Year, dan bulan Ramadan di bulan Maret, serta Idul Fitri di bulan April. Meski demikian, kunjungan sempat turun, penyebabnya karena beberapa momen penting tersebut sudah lewat. Namun tren itu memang sudah terjadi setiap tahunnya. Sayangnya pertumbuhan kunjungan masyarakat ke pusat perbelanjaan juga tergolong kecil dibandingkan target yang ada. Biasanya target pertumbuhan kunjungan dibanding tahun sebelumnya mencapai 20 hingga 30%, tapi realisasi ini masih dikategorikan cukup baik.
Parahnya muncul tren di mana banyak masyarakat datang hanya untuk bermain di pusat perbelanjaan, bukan untuk berbelanja alias rombongan jarang beli atau rojali. Kalaupun belanjanya jumlahnya juga tidak banyak.